Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Nancy di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman. Bagaimana kabar anak-anak bersama Mama Papa di rumah? Tentunya selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan. Baik anak-anak, sekarang adalah hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Kita sudah memasuki pelajaran ke-7 ya di Sekolah Minggu ini. Baik anak-anak, untuk memulai Sekolah Minggu, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu yuk dengan pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu ini ya. Ingat, kita perlu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita perlu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi melalui hidup kita dan bersaksi melalui apa yang kita katakan. Setelah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami semua boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan anak-anak juga Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong supaya anak-anak mau duduk dengan manis, konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dan juga mereka bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dan selalu ingin memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Pelajaran ke-7 pada minggu ini berjudul Aku Mau Bersaksi. Diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus memilih 70 orang murid-muridnya ya. Tuhan Yesus memilih 70 orang murid-muridnya untuk mendapatkan tugas khusus dari Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberi tugas kepada 70 orang ini untuk mereka pergi berdua-berdua ya. Jadi karena 70 dan mereka harus pergi berdua-dua, jadi akhirnya menjadi 35 kelompok ya. 35 kelompok yang isinya adalah 2 orang. Nah ya. Isinya 2 orang ini setiap kelompok mendapatkan tugas untuk pergi ke sebuah kota yang berbeda-beda ya. Duaan pergi ke kota A, ke kota B, 2 lagi ke kota C ya. Jadi semua kelompok 35 ini pergi terpencar ke berbagai kota ya, ke kota yang berbeda-beda. Nah, Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dalam tugas mereka ya. Yang pertama katanya adalah tidak boleh membawa bekal apapun seperti uang, makanan, ya, pakaian, sandal atau sepatu tidak usah mereka bawa ya. Lalu dari mana ya? Rupanya Tuhan pasti sudah sediakan untuk mereka ya. Nah, sesuatu itu itu tidak boleh mereka bawa ya, bekal apapun juga. Dan tidak boleh menyapa siapapun saat dalam perjalanan. Itu syarat dari Tuhan Yesus ya. Yang kedua katanya, mereka harus memberi salam ketika mereka sampai ke depan suatu rumah ya. Salam ini bunyinya seperti ini ya. Ketika ada di depan pintu, mereka harus berkata seperti ini, damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, damai sejahtera bagi rumah ini. Katanya, jika penghuni rumah tersebut membalas salam itu ya, maka rumah itu akan diberkati ya, dan para murid boleh masuk dan boleh menginap di dalam rumah itu bersama-sama dengan penghuni rumah itu.
Nah, begitu ya. Dan yang ketiga, katanya syaratnya lagi ya, ketika para murid sampai di kota tujuan itu dan mereka disambut ya oleh orang-orang di kota itu, bahkan oleh penghuni rumah yang mau menampung mereka, katanya mereka akan melakukan mujizat penyembuhan orang sakit, dan mereka juga bisa memberitakan Injil kepada penduduk di kota itu ya, karena mereka sudah diterima dengan baik di kota itu ya, begitu kata Tuhan Yesus. Nah, namun katanya ada namunnya nih ya. Tuhan Yesus berkata, namun jika penduduk kota tersebut tidak menerima mereka, maka mereka harus berseru. Maka si kelompok-kelompok yang terpencar ini ketika tidak diterima di sebuah kota itu, mereka harus berkata seperti ini, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Perkataan seperti itu ya, yang harus disampaikan oleh mereka ketika mereka tidak diterima di sebuah kota. Nah, anak-anak, saat ini juga Tuhan Yesus ingin agar kita mau terus menceritakan kasih Yesus sesuai dengan kehendaknya. Seperti pada waktu itu, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk ke berbagai kota untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus. Begitupun dengan kita, Tuhan ingin kita menceritakan kasih Yesus sesuai dengan kehendaknya. Ayat hafalan di pelajaran ke-7 berbunyi seperti ini. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Itu ayat hafalannya ya. Anak-anak juga diingatkan untuk mewarnai lembaran pelajaran yang sudah ada dipegang sama anak-anak ya. Juga di belakang ada yang selalu anak-anak harus isi ya. Apa yang sudah anak-anak dengarkan tadi, berarti anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini. Juga ini panduan untuk anak-anak setia membaca Alkitab. Baik anak-anak, kita akan tutup sekolah minggu pada minggu pagi ini dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada minggu pagi ini yang boleh mengingatkan kami, anak-anak juga, supaya kelak anak-anak juga mau menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun yang mereka temui, kepada saudara-saudara, bahkan teman-teman yang belum mengenal Tuhan, agar orang-orang tersebut dapat mengenal Tuhan dan percaya Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan juga akan memberkati anak-anak beserta mama papa di rumah dalam menjalani hari ini, juga hari-hari ke depan selalu dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak sudah setia ikut sekolah minggu. Semangat terus ya sekolah minggu. Doakan kami akan sekolah minggu di gereja di lain waktu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, terima kasih juga untuk mama papa yang setia mendampingi. Dah.